Sekarang kita lanjut untuk soal seperti ini. Kita akan mencoba selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara turunan biasa, yang itu nanti akan kita tulis sebagai Y dalam X. Nah, oleh karena itu untuk yang ini akan kita tuliskan ini. Kita pernah belajar atau kalian pernah belajar di kelas 10 atau kelas 11. Ini akan ditambah dengan setengahnya yang koefisiennya 1. Maaf, ini akan ditambah dengan setengah dari koefisien dari yang berpangkat 1, berarti setengahnya 4 adalah 2 kuadrat. Karena nambah harus dinetralisir oleh yang sama, ditambah dengan 13. Ini jumlahnya 0. Tapi bentuk yang ini, yang depan, ini dibutuhkan untuk berpasangan dengan yang ini. Sehingga yang depan menjadi bentuk seperti ini. Yang ini 4 plus 13. Ini jadi 9 bertanda plus. Yang ini pasang variabelnya. Kalau di sini tandanya plus, kalau di sini tandanya plus, di sini ikut plus. Kalau min, min. Karena plus, tulis plus. Dan akar yang terakhir, akar yang ketiga, 1, 2, 3, akar yang ketiga adalah 2. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalau dipindah ruas semuanya ke arah kiri, berarti Y plus 2 kuadrat. Ditukar tempatnya yang ini sana, berarti menjadi X min 9. Sehingga untuk Y plus 2 tanpa kuadrat ini akan menjadi akar X min 9. Berarti Y-nya adalah akar X min 9 dikurang 2. Nah, bentuk inilah yang akan diturunkan dengan cara biasa. Ini akan menjadi yaitu X min 9 pangkat setengah min 2. Berarti kita berhadapan dengan fungsi komposisi di sini. Berarti dy dx adalah ini setengahnya ke depan. Pangkatnya ini setengah kurangi 1 berarti negatif setengah. Yang turunan 2 adalah 0. Kemudian di sini masih tetap X min 9. Ini setengah. Pangkat negatif menjadi ke bawah, berarti menjadi pangkat positif. Min 0 sudah tidak ditulis lagi. X min 9. Di sini 1/2. Pangkat setengah kembali menjadi akar, yaitu akar X min 9. Jadi inilah turunannya dengan cara biasa, dengan cara fungsi Y dalam X yang ini. Nah, sekarang kita gunakan teori menurunkan dengan menggunakan implisit. Jadi kita langsung akan menentukan bahwa bentuk yang kiri adalah ini. Kemudian yang kanan adalah D dari Y kuadrat 4Y plus 13. Nah, seperti itu. Ini masing-masing akan dipecah menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah D dari 13 dx. Yang sebelah kiri, karena ini bentuknya sama, dx dibagi dx ini hasilnya 1. Berarti 1 sama dengan. Nah, yang ini kasusnya sama seperti contoh yang sudah, yaitu bahwa ini fungsi komposisi dalam bentuk Y. Pangkatnya 2, berarti 2-nya akan ke depan. Y-nya pangkatnya turun 1 dan dikali dengan turunan dari Y, yaitu dy dx. Terus yang ini konstantanya pindah ke depan, berarti ada dy dx. Sedangkan ini adalah turunan dari konstan, hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat bahwa yang ini sama-sama dx. Oleh karena itu yang dx kita sendirikan, kita faktorkan. Nah, seperti itu, berarti tinggal 2y di sini. Di sini tinggal 4. Ini habis 0. Nah, ini sama dengan 1. Sehingga kalau ini saja berarti sama dengan 1 dibagi ini.
1 dibagi 2Y plus 4. Nah, ini adalah turunan secara implisit. Nah, bagaimana hubungan kesamaan dengan yang ini? Ini variabelnya adalah Y, sedangkan ini dalam X. Kalau dalam soal pilihan ganda, kondisional yang disediakan apa itu yang kita pilih. Sekarang kita coba, kalau ini akan kita arahkan ke dalam variabel X, berarti akan kita substitusikan nilai Y ke sini. Nah, berarti Y yang ini itu tidak lain adalah Y yang ini. Nah, oleh karena itu di sana akan diganti 1/2. Nah, Y-nya adalah yang ini sampai sini. Berarti akar X min 9 min 2 kurung tutup plus 4. Ini kalinya ke sini. 1 berarti 2 akar X min 9. Yang ini 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Di sini ada plus 4. Nah, ini hasilnya menjadi 0. Sehingga hasil terakhir adalah 1/. Ini habis, berarti 2 akar X min 9. Nah, sampai di sini berarti bentuknya sudah sama.